Halo Bapak Ibu Guru penggerak dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Rahma Sulistionengsih, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Klaten. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak tentang implementasi prakarsa perubahan diri. Dalam implementasi prakarsa perubahan diri di sini sebagai implementasi dari rencana manajemen perubahan yang telah dibuat dengan pendekatan inquiry apresiatif untuk menumbuhkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Latar belakang aksi nyata yang saya buat di sini adalah berdasarkan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Sebagai calon guru penggerak, saya berperan untuk menuntun dan menumbuhkan kepemimpinan murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila melalui pengajaran dan pembiasaan yang disesuaikan dengan kondisi murid maupun situasi kondisi sekolah. Latar belakang aksi nyata yang saya buat di sini melalui pendekatan inquiry apresiatif atau II, saya sebagai calon guru penggerak merumuskan visi impian, yaitu menjadikan generasi penerus bangsa yang cerdas, berakhlak mulia, dan mampu mengimplementasikan karakter profil pelajar Pancasila. Untuk prakarsa perubahan yang saya buat, yaitu terwujudnya implementasi kreativitas, inovasi, dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tujuan aksi nyata yang saya buat di sini adalah mewujudkan siswa berkarakter profil pelajar Pancasila, khususnya dimensi mandiri, sub-elemen percaya diri. Aksi nyata visi guru penggerak melalui beberapa tahap. Tahapan yang saya lakukan yaitu yang pertama, perencanaan, yang kedua, pelaksanaan, yang ketiga, refleksi. Dalam tahapan perencanaan untuk yang pertama di sini saya melakukan tahap perencanaan. Perencanaan di sini pada tahap perencanaan saya melaksanakan perencanaan strategi penerapan aksi nyata, kemudian melakukan sosialisasi dan koordinasi berkaitan dengan kegiatan pengajaran dan pembiasaan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian tahap perencanaan yang implementasinya ini saya lakukan yaitu berkonsultasi dengan kepala sekolah. Saya juga selain berkonsultasi dengan kepala sekolah, saya juga berkomunikasi dan berkonsultasi dengan rekan sejawat saya yang ada di sekolah. Aksi nyata visi guru penggerak yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, di sini saya mengimplementasikan prakarsa perubahan diri yang telah saya rencanakan dengan tahapan bagja, yaitu bagian kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam kegiatan belajar mengajar dan pembiasaan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri. Di sini, untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik, saya membuat kelompok, membagi para peserta didik menjadi beberapa kelompok. Dari mengambil nomor undian, kemudian peserta didik berbagi menjadi beberapa kelompok. Setelah itu, dari kelompok tersebut mereka berkomunikasi dan berkontribusi untuk membahas bersama mulai dari desain manual, kemudian menjadi desain digital. Mereka memanfaatkan HP yang mereka miliki. Kemudian setelah desain digital, setelah sudah jadi,
Mereka maju perwakilan dari kelompok ke kelompok untuk memaparkan apa yang telah mereka kerjakan dari praktek desain produk, kemudian dari desain manual menjadi desain digital, kemudian mereka membuat karya kerajinan yang mereka buat. Setelah itu mereka presentasikan di depan agar mereka dapat merasakan rasa percaya diri yang lebih dan belajar public speaking. Kemudian yang ketiga di sini adalah tahap refleksi. Tahap refleksi di sini, pada tahap ini saya mengimplementasikannya pada jurnal refleksi mengenai pengalaman, perasaan, dan pembelajaran apa yang saya dapatkan selama proses aksi nyata. Saya juga membuat rencana tindak lanjut mengenai apa yang akan saya perbaiki dan saya tingkatkan dari aksi nyata yang telah saya laksanakan. Kritik, saran, dan masukan dari rekan sejawat serta murid juga saya tampung demi perbaikan diri di masa yang akan datang. Di sini saya akan memaparkan testimoni dari guru dan murid. Untuk testimoni rekan guru di sini adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Saputro, rekan sejawat dari Bu Guru. Beliau adalah Bu Rahma Sulistianingsih. Saya ingin mengucapkan selamat kepada beliau yang telah menyelesaikan aksi nyatanya untuk penerapan prakarsa perubahan bagi siswa-siswi di SMK kami. Saya melihat Bu Rahma memiliki potensi untuk menyelesaikan segala permasalahan dan memiliki potensi percaya diri dan baik. Prakarsa penerapan yang telah dilakukan beliau di sekolah kami berdampak sangat positif untuk sekolah dan terutama untuk peserta didik. Harapan saya ke depannya, semoga prakarsa perubahan peserta didik yang telah diterapkan oleh Bu Rahma bisa berdampak positif untuk membentuk pribadi dan akhlak siswa-siswi di SMK Kristen Medan. Saya berharap beliau bisa mengerjakan dan menyelesaikan semua visi-visinya, terutama untuk pendidikan dan calon guru penggerak yang telah dilakukan. Semoga ini bisa memberikan semangat, memberikan perubahan positif bagi Bu Rahma terutama dan bagi sekolah kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk testimoni murid di sini adalah sebagai berikut. Hello, good morning friends. My name is Saskia Dewi Rena Rahmawati. Di sini saya akan menyampaikan suatu testimoni dari pembelajaran kewirausahaan yang diajarkan oleh Bu Rahma dengan metode presentasi. Nah, dari metode presentasi ini kita sebagai siswa itu memperoleh banyak sekali manfaat. Mulai dari yang pertama adalah kita dilatih untuk berpikir lebih kritis lagi. Di mana sih kita dilatih untuk berpikir lebih kritis itu dari mana? Nah, ya kita dilatih untuk berpikir lebih kritis itu ya dari materi yang akan kita sampaikan nanti saat berpresentasi. Biasanya kita sebagai para siswa mencari referensi materi itu mulai dari internet, modul, buku, majalah, dan lain sebagainya yang nantinya akan kita kembangkan sendiri. Dan yang kedua, kita dilatih untuk meningkatkan kemampuan dari aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, dari 3 aspek itu kita dilihat dari penilaian produk, penilaian kerja kelompok ataupun individu, keluasan ataupun kecakapan dalam berbicara, dan juga kemampuan kita dalam menjawab pertanyaan dari teman-teman, dan juga hingga gestur ataupun perilaku siswa saat berpresentasi.
Dan yang ketiga, kita dapat meningkatkan kemampuan percaya diri dan juga kemampuan berbicara di depan kelas dengan adanya public speaking, keluasan dalam berbicara, hingga gestur tubuh kita yang tepat saat berpresentasi. Dan yang keempat adalah kita dapat mengembangkan kemampuan bersosial kita terhadap teman-teman dan juga lingkungan sekitar kita. Dengan adanya presentasi kelompok, dilihat dari kekompakan kita dalam mencari solusi untuk suatu masalah, untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang kedua adalah teamwork ataupun kerjasama antar kelompok. Dan juga yang ketiga adalah bertukar pendapat antara anggota yang satu dengan yang lain ataupun kelompok yang satu dengan yang lain. Dan yang kelima adalah bisa lebih menghargai pembelajaran yang ada dan juga menguatkan hubungan emosional kita terhadap guru, teman, orang tua, dan orang-orang di sekitar kita. Jadi, kami sebagai siswa sangat merasa senang dengan adanya pembelajaran kewirausahaan dengan metode presentasi ini yang diajarkan oleh Bu Rahma. Terima kasih banyak Bu Rahma telah mengajarkan kami metode presentasi dalam pembelajaran kewirausahaan yang mendatangkan atau memberikan kami sejuta manfaat yang akan berguna untuk di kemudian hari juga. So, thank you for everyone attention. Bye-bye. Demikian pemaparan video aksi nyata modul 1.3 yang dapat saya paparkan. Terima kasih telah menyaksikan video aksi nyata ini. Semoga dapat menginspirasi. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu Guru Penggerak.
Halo, good morning friends. My name is Saskia Dewi Rena Rahmawati. Di sini saya akan menyampaikan suatu testimoni dari pembelajaran kewirausahaan yang diajarkan oleh Bu Rahma dengan metode presentasi. Nah, dari metode presentasi ini kita sebagai siswa itu memperoleh banyak sekali manfaat. Mulai dari yang pertama adalah kita dilatih untuk berpikir lebih kritis lagi. Di mana sih kita dilatih untuk berpikir lebih kritis itu dari mana? Nah, ya kita dilatih untuk berpikir lebih kritis itu ya dari materi yang akan kita sampaikan nanti saat berpresentasi. Biasanya kita sebagai para siswa mencari referensi materi itu mulai dari internet, modul, buku, majalah, dan lain sebagainya yang nantinya akan kita kembangkan sendiri. Dan yang kedua, kita dilatih untuk meningkatkan kemampuan dari aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, dari 3 aspek itu kita dilihat dari penilaian produk, penilaian kerja kelompok ataupun individu, keluasan ataupun kecakapan dalam berbicara, dan juga kemampuan kita dalam menjawab pertanyaan dari teman-teman, dan juga hingga gestur ataupun perilaku siswa saat berpresentasi. Dan yang ketiga, kita dapat meningkatkan kemampuan percaya diri dan juga kemampuan berbicara di depan kelas dengan adanya public speaking, keluasan dalam berbicara, hingga gestur tubuh kita yang tepat saat berpresentasi. Dan yang keempat adalah kita dapat mengembangkan kemampuan bersosial kita terhadap teman-teman dan juga lingkungan sekitar kita. Dengan adanya presentasi kelompok, dilihat dari kekompakan kita dalam mencari solusi untuk suatu masalah, untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang kedua adalah teamwork ataupun kerjasama antar kelompok. Dan juga yang ketiga adalah bertukar pendapat antara anggota yang satu dengan yang lain ataupun kelompok yang satu dengan yang lain. Dan yang kelima adalah bisa lebih menghargai pembelajaran yang ada dan juga menguatkan hubungan emosional kita terhadap guru, teman, orang tua, dan orang-orang di sekitar kita. Jadi, kami sebagai siswa sangat merasa senang dengan adanya pembelajaran kewirausahaan dengan metode presentasi ini yang diajarkan oleh Bu Rahma. Terima kasih banyak Bu Rahma telah mengajarkan kami metode presentasi dalam pembelajaran kewirausahaan yang mendatangkan atau memberikan kami sejuta manfaat yang akan berguna untuk di kemudian hari juga. So, thank you for everyone attention. Bye-bye.